Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih dengan Bang Roni, Pak Susno Duaji, dan juga sudah ada Mas Handoko juga ya. Tadi kita sudah mendengarkan keterangan versi ahli mendeteksi kebohongan. Saya mau ke Bang Roni, klien Anda sudah menjalani tes lie detector begitu ya, dan hasilnya indikasi jujur. Apa yang kemarin dilakukan dan hasilnya seperti apa? Ya, selamat pagi Mas Arief. Selamat pagi, Bang Roni. Pagi. Ya. Ya, kami tidak kaget dengan hasil lie detector klien kami. Karena sejak awal, klien kami sudah konsisten ya. Sejak saya mendampingi awal-awal, kami sudah melakukan asesmen dari ahli psikolog. Hasil dari asesmen dari ahli psikolog ini menjelaskan bahwa klien kami, Baradae, ini berkata jujur. Jadi buat kami tidak kaget kalau seandainya hasil dari lie detector juga pun sama. Ya, betul. Ya. Nah, tapi kemarin kan juga tersangka lainnya, KM dan juga RR begitu kan, hasilnya juga terindikasi jujur. Sedangkan di rekonstruksi kita tahu Baradae sempat emosi, sempat kesal karena rekan-rekannya tidak berbuat jujur, begitu. Nah, kalau rekonstruksi yang kemarin, kami juga kan meragukan keterangan tersangka yang lain karena tidak mungkin kalau dibilang saya tidak melihat keterangan saksi yang lain kan menyampaikan bahwa saya tidak mendengar instruksi perintah untuk menembak, terus kemudian tidak mendengar tidak melihat saudara FS menembak. Itu kan saksi KM dan saksi RR waktu rekonstruksi kemarin. Padahal jaraknya kan sangat dekat, sangat tidak mungkin kalau seandainya saksi dari saksi KM dan saksi RR tidak melihat, itu tidak masuk akal. Waktu rekonstruksi kemarin ya, mungkin saya lihat setelah mereka mungkin menyadari situasi ini mereka tidak bisa berbohong terus, akhirnya kan dilakukanlah tes lie detector ini kan, dan akhirnya mungkin mereka sudah mulai menyadari bahwa mereka harus jujur ini, kalau tidak kan akan memberatkan mereka juga di pengadilan. Nah, saya kemarin sudah melihat bahwa ada pernyataan dari lawyer dari saudara RR sudah menjelaskan bahwa saudara RR sudah mulai terbuka. Ya, kita sangat mengharapkan bahwa tersangka yang lain akan menjadi saksi untuk tersangka yang lain kan. Nah, kami berharap bahwa ketika mereka menjadi saksi untuk tersangka yang lainnya atau untuk klien saya, berkata jujurlah. Karena tidak bisa ditutup-tutupi. Kalau semakin ditutup-tutupi, malah akan memberatkan mereka gitu loh. Ya. Jadi kemungkinan kemarin dalam rekonstruksi dan juga hasil pertanyaan dan jawaban di lie detector itu berbeda begitu ya. Jadi hasilnya mungkin kemarin akhirnya jujur begitu ya. Saya kan tidak tahu persis tesnya seperti apa. Tapi kalau klien saya sampaikan bahwa klien saya ini kan dari awal setelah berubah skenario yang dia sampaikan, bahwa yang awal kan skenario dari FS. Kemudian dia menyampaikan yang aslinya itu kan yang perubahan kedua. Nah, setelah itu, setelah saya dampingi, kemudian kami membawa psikolog juga, kita melakukan asesmen untuk membuat keyakinan buat kita juga dari tim penasihat hukum. Hasilnya juga menyampaikan bahwa Baradae ini jujur apa adanya gitu loh. Nah, sehingga kalau hasil dari lie detector ini buat kami ya, kami dari awal sudah sampaikan bahwa klien kami jujur dan konsisten. Nah, kalau masalah saksi yang tersangka yang lain, kemudian dilakukan tes lie detector ini, ya menurut kami waktu rekonstruksi masih goyang, masih nggak konsisten nih, masih berubah-berubah. Tetapi waktu mungkin tes lie detector ini sudah menyampaikan hal yang jujur ya, karena saya juga sudah menyampaikan ke beberapa media juga bahwa kalau seandainya saksi yang lain atau tersangka yang lain ini tidak berkata jujur, nanti akan memberatkan mereka di pengadilan. Betul. Bang Roni, ya ini kan memang kan yang ditarik atau yang dipakai ya narasinya oleh media ini adalah hasil sementara kan gitu ya dari uji poligraf ya kan. Nah, dan juga di situ dinyatakan oleh Dirtipidum adalah
lolos, artinya jujur begitu. Nah, saya coba merefer ke pernyataan Bang Roni, ya jujur dalam arti itu bukan berarti kebohongan yang dikatakan jujur, tapi mungkin juga sudah jujur sebagaimana realitas sebenarnya, kan begitu maksudnya Bang Roni kan. Nah, sekali lagi Bang Roni, tadi saya mengutip pernyataan Anda sempat juga berbincang ya gitu ya dengan pengacara RR. RR pun juga sudah mulai nih untuk terbuka, ingin menyelamatkan kepala diri dia sendiri begitu ya Bang ya, ketimbang harus ikut dengan Ferdy Sambo seperti itu. Iya Mas Arief, kan saya membaca di media ya. Jadi ketika pengacara dari saudara RR ini sudah menyampaikan bahwa dia sudah berbalik, kemudian sudah menyampaikan faktanya. Yang menarik buat saya, kemarin saya membaca di salah satu media menyampaikan bahwa setelah saudara RR dan saudara RE ini nyampe di Magelang, ini peristiwa Magelang ya. Kemudian saudara RE ini kan tidak boleh naik ke lantai 2, dicegat, kamu tidak usah tahu tidak usah ikutan. Nah, akhirnya saudara RE turun ke bawah. Tetapi yang menarik buat saya pernyataan saudara RR, setelah naik ke lantai 2, kemudian saudara RR ini turun ke bawah mengambil pistol dari saudara Brigadir J, disimpan, kemudian Brigadir J diajak lagi ngobrol ke atas. Nah, inilah yang membuat kami mungkin ini akan membuka apa sebenarnya yang terjadi di Magelang. Nah, pernyataan itu sangat berbeda dengan rekonstruksi yang berjalan kemarin. Begitu Bang Roni? Iya, itu tidak disampaikan secara ya. Bang Roni, apa respon Anda? Hanya 3 orang tersangka yang diumumkan kepada publik hasil dari lie detektor, sedangkan ada tersangka lainnya yang sampai dengan saat ini kita tidak mengetahui hasilnya jujur atau tidak. Ya, prinsipnya adalah kami tetap menjunjung tinggi dan percaya terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Kami menjunjung tinggi hukum, kami mempercayai proses hukum yang sedang berjalan, sehingga harapan kami bahwa kasus ini memang harus terang benderang, harus terbuka gitu loh. Ini untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat juga. Iya. Jadi kami akan menunggu hasilnya seperti apa. Tapi perlu saya sampaikan bahwa klien saya ini sudah berkata jujur, dia sudah menyampaikan apa saja. Jadi janganlah dia juga pun menjadi korban gitu loh. Ya kan? Bang Roni, paling rendah, kemudian tidak berdaya, kemudian akhirnya semua diarahkan kesalahan kepada klien saya. Itu saya akan lawan nanti di pengadilan. Saya akan uji itu semua. Kalau saksi-saksi yang memberatkan klien saya, kemudian mengatakan bahwa kesalahan ini ada di Baradae, itu akan saya lawan. Bang Roni, mungkinkah menurut Bang Roni ya lie detektor yang dilakukan terhadap RR, KM juga seperti itu, dan RE, Richard Eliezer, klien Anda, ini kan dikatakan lolos atau jujur semua. Nah, ada pernyataan juga berbeda dengan rekonstruksi seperti itu. Mungkinkah karena memang faktor Ferdy Sambo yang hadir rekonstruksi, tapi waktu di lie detektor memang tidak ada faktor atasan mereka seperti itu? Ya, memang ada faktor-faktor psikologis dari tersangka yang lain ya, kalau saya lihat ya. Ketika bertemu, mungkin ini yang saya lihat, yang saya analisa, mungkin ada ketakutan, kemudian ada rasa tidak enak karena ini sudah ikut kerja lama. Nah ya, ada faktor-faktor itu yang saya lihat. Tetapi kan kalau klien saya, ini kan dari awal kita minta untuk dipisahkan gitu loh. Tetapi karena rekonstruksi ini harus dihadirkan, ketika hadir ya saya ikut mendampingi, saya sampaikan ke Baradae ini untuk sampaikan sebenar-benarnya, jangan takut gitu. Baik. Saya sedikit pindah ke Pak Handoko Gani ya. Pak Handoko, ada banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh netizen ya dalam sebuah pemberitaan di online begitu. Pertanyaannya begini, adakah zat-zat ya atau obat-obatan yang bisa mempengaruhi jalannya uji lie detector ini, Pak? Jadi sebelum dia tahu nih besok mau diperiksa, nah mungkin saat ini atau detik ini dia minum obat dulu atau apa begitu? Ya, jawabannya lah. Ya, jadi ada memang obat-obat tertentu yang bisa berfungsi tertentu sehingga menghasilkan hasil yang tidak sesuai.
Akan tetapi jangan lupa bahwa hasil yang tidak sesuai ini bisa jadi malah merugikan diri sendiri. Jadi nggak semudah itu gitu loh untuk meminum obat-obatan yang biasanya berfungsi untuk mengaburkan fokus. Nggak bisa nge-grab gitu. Kita nggak bisa fokus. Karena yang namanya poligraf ini kan berbicara tentang otak ya, sebagai sentral dari sebuah pikiran. Nah, itu otaknya itu harus bekerja terfokus. Ya. Nah, jadi kalau dia tidak terfokus, nah, entah itu fokusnya teralihkan oleh sesuatu, misalnya ada paku di dalam ini, ya itu udah nggak bisa. Fokus yang lain juga. Cuman begini, jadi ini saya boleh tidak bisa ya. Saya mau tanggapi sedikit soal ini, kejujuran. Nah ini, jangan lupa bahwa kejujuran ini harus versus apa gitu ya. Nah kalau misalnya dikatakan kejujuran ini versus kebenaran yang hakiki tentang kejadian tersebut. Nah, ini kan artinya kalau kita bicara jujur tadi, ya bahwa hasil pemeriksaan lie detector itu jujur, pertama yang harus kita tahu dulu pertanyaannya apa. Apakah pertanyaannya sama? Ya, kalau pertanyaannya sama, kemudian mereka semua jujur, ini jujur atas apa? Ya, kebenaran yang paling hakiki. Oh, berarti siapa yang paling jujur? Paling benar. Nah ini kan antara klien abang, Bang Roni atau yang lain gitu ya. Nah itu harus diperhatikan. Saya malah menyarankan Bang Roni harus meminta sebenarnya pertanyaannya apa, sehingga publik tidak bertanya-tanya ini jujur yang mana yang jujur. Gitu. Dan jangan lupa ini kan sementara ya, bisa jadi hanya bagian tertentu saja yang ditanyakan. Kan ada pertanyaan banyak. Kita nggak tahu juga soalnya kan proses pemeriksaan itu kan. Ya, kita nggak tahu itu pertanyaannya tentang rekonstruksi, tentang motif, tentang di Magelang, tentang apa ini. Baik, hanya penyidik yang tahu begitu ya. Baik, saya mau ke Pak Susno. Pak Susno melihat ini sudah ada hasil lie detector, 3 tersangka, indikasinya jujur. Kemudian walaupun nggak tahu pertanyaannya. Walaupun tidak tahu pertanyaannya apa. Namun di sisi tadi kuasa hukum dari Baradae mengatakan memang sebelumnya versi rekonstruksi dan juga hasil kejujuran lie detector ini ada perbedaan. Begitu. Sejauh ini posisi dari hasil lie detector di dalam penyidikan seperti apa sih Pak Susno? Baik, kita tidak perlu terlalu memperhatikan lie detector. Karena itu hanya sekedar untuk menambah meyakinkan. Tapi itu belum lazim dipakai sebagai alat bukti gitu. Mengapa? Karena itu untuk menentukan orang berbohong apa tidak. Nah, kalau orang sudah terbiasa berbohong, maka dia berkata benar bahwa dia bohong gitu kan. Jadi dia berkatanya benar bahwa dia bohong gitu. Jadi artinya hanya sekedar pembanding saja. Makanya waktu saya ke Barisskrim saya nggak pernah pakai itu. Dan ini kan karena sudah terngiang-ngiang di mana-mana pakai scientific crime investigation, sehingga apapun yang berhubungan dengan scientific dicoba. Nah, tapi ini tidak akan menggugurkan keterangan yang sudah diberikan dalam keadaan sehat, jasmani, rohani, sudah berkali-kali berbalik gitu, ke akhirnya dia memakai keterangan yang ini, misalnya Baradae ya. Dia begini, versinya versi buatan gitu, versi bohong-bohongan. Tapi setelah dia tahu bahwa hukumannya berat dan sebagainya, dia kembali ke versi dirinya sendiri gitu. Nah kemudian saya lebih yakin dengan versi terakhir. Nah nanti pada waktu diperiksa nanti kemudian sudah juga dikonfrontir dengan FS gitu. Maka dia tetap pada versi yang ini. Sudah juga ada berita acara rekonstruksi, dia periksa yang ini. Ya tetap polisi akan lebih yakin kepada hasil pemeriksaan terakhir yang sudah diperkuat dengan saksi, sudah diperkuat dengan rekonstruksi, sudah diperkuat dengan konfrontir. Demikian yang lain gitu. Oh dia bohong, oh dia tidak gitu. Dan sampai sekarang kalau nggak salah, belum ada keterangan yang menyatakan tidak berbohong. Nah, apakah Bu Putri sudah diperiksa apa belum? Dan Bu Putri kan sudah mengatakan bahwa dia berbohong gitu. Berbohong dalam hal apa? Dalam hal TKP.
tidak ada di Jakarta, tidak ada di ini, dia alihkan TKP di Magelang. Nah, apakah Bu Putri tidak berbohong? Ya tergantung, benar sekali tadi Pak Handoko, Pak Roni atau siapa yang mengatakan Pak Handoko, bahwa betul. ya tergantung Pak Handoko, tergantung pertanyaannya. Pertanyaan yang mana? Kalau ditanyakan apakah Anda sudah makan pagi? Ya, pertanyaan memang dia sudah makan kok. Jadi artinya alat itu boleh-boleh saja untuk membanding. Tapi presentasinya kecil kan untuk mengungkap sebuah kasus presentasi kecil ya Pak Susno? Ya, mengungkap kasus kita kan sudah punya standar alat bukti sebagaimana dikatakan di dalam hukum 184 KUHP, yaitu ada 1 sampai 5 dan posisi keterangan terdakwa berada pada posisi paling bawah. Boleh saja keterangan terdakwa itu bertentangan, boleh dicabut, boleh, nanti keterangan yang akan dipakai adalah di depan hakim nanti. Tapi itu pun belum tentu dipakai oleh hakim. Mengapa? Karena terdakwa kan punya hak untuk mencabut, punya hak untuk berbohong. Nah, jadi nanti mungkin saja ya keterangan dari para tersangka ini hasil lie detektornya jujur semua. Mungkin nggak Pak Susno, tapi nanti dijawab ya Pak Susno ya di segmen berikutnya ya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.